Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita tidak segera beramal, tidak ada yang kita tunggu kecuali 7 perkara. Yang pertama, faqron munsian, kefakiran yang membuat seorang terkadang sering lupa. Bapak-bapak sekalian, nasihat ini seakan ditujukan kepada orang-orang yang kaya. Wahai orang-orang yang kaya, yang Allah telah berikan kemudahan baginya harta, kenapa Anda tidak segera beramal dengan harta-harta kalian? Apakah kalian akan tunggu saatnya Anda jatuh bangkrut miskin, sehingga ketika telah miskin, terkadang orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, maka dia hanya disibukkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya pun terkadang dia tidak cukup, sehingga dia pikirannya hanya bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga yang serba kurang, sehingga tidak sempat lagi dia sholat jamaah ke masjid, tidak sempat lagi dia baca Quran, tidak sempat lagi dia berzikir lama-lama, tidak sempat lagi dia kemudian yaitu datang ke pengajian, duduk mendengarkan. Kan yang terbebani di pikirannya adalah hari ini apa yang aku dapatkan untuk makan keluarga, anak dan istriku. Sebagian orang demikian dibuat sibuk sehingga tidak sempat beramal, sehingga apabila orang Allah berikan kelonggaran harta, maka jangan sampai dia tertipu dengan hartanya, kemudian dia tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, auhinan mudghian. Ataukah yang Anda tunggu adalah sampai menjadi orang kaya yang sering kekayaannya itu justru membuat dia itu melampaui batas? Masya Allah, Bapak sekalian, nasihat ini seakan ditujukan kepada kita-kita yang masih boleh jadi serba kekurangan dalam banyak hal. Wahai orang yang miskin, yang masih Allah berikan kesempatan waktu banyak, kenapa Anda tidak segera gunakan beramal sebaik-baiknya? Apakah Anda tunggu saatnya Anda menjadi kaya, yang sering kaya itu membuat orang kemudian justru binasa dengan kekayaannya? Bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat ketika seorang diberikan oleh Allah, diberikan dalam posisi dia miskin, Masya Allah, terkadang dia ke masjid nomor 1, terkadang dia Masya Allah baca Quran sampai bisa sehari berjuz-juz, Masya Allah, terkadang dia bisa sempat berzikir banyak-banyak. Yang lebih penting lagi, Masya Allah, hati dia tawadhu, karena kemiskinan yang dia miliki. Dia tidak sombong perkaranya, dan sungguh wallahi ini semuanya perkara kebaikan. Tawadhu'nya hati, sehingga dia rendah hati, dia semangat untuk ke masjid, dia sempat baca Quran, dia sempat berzikir. Ketika dia mulai buka usaha, Allah berikan keluasan rezeki, mulai disibukkan dia dengan, ya ini dibukakan lapangan kerjanya, sehingga semakin sibuk dengan urusan hartanya, semakin sibuk, mulai bertambah hartanya semakin banyak. Oh, hartanya ternyata bukan lagi menjadi tiket ke surga, tapi hartanya menjadi tiket yang mempercepat ke jahanam. Ada enggak Pak? Orang-orang yang sudah mulai kaya, kemudian mulai dia main perempuan. Ada enggak? Oh, Masya Allah. Orang mulai kaya, kemudian sekarang mainnya ke kafe-kafe, ke bar-bar. Dia minuman keras, dia kemudian main perempuan, kemudian dia booking pelacur, kemudian dia, Masya Allah, sehingga justru hartanya menjadi tiket mempercepat dia ke jahanam. Maka sungguh terkadang orang Allah berikan kesempatan kaya belum tentu baik bagi dia. Tadinya dia tawadhu dengan temannya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Begitu Allah berikan kemudian kekayaannya, dia angkuh dan sombong. Dan lebih parah lagi, dia kemudian sombong dengan kebenaran yang datang, karena dianggap yang membawa kebenaran orang-orang yang miskin. Ini sungguh celaka dalam kehidupan yang seperti ini. Maka apakah yang Anda tunggu adalah datangnya kekayaan yang buat orang kemudian dia binasa? Yang ketiga, apabila Anda tidak segera beramal, apakah yang Anda tunggu adalah maradhan, mufannidan,
sakit yang membuat Anda kemudian ini sengsara. Bapak-bapak sekalian, ketika kita masih diberikan kesehatan, Masya Allah, kaki kita masih kuat, badan kita sehat, kemana-mana gampang. Tapi begitu orang diberikan sakit, Masya Allah, terkadang minta maaf, nekuk geger saja nggak bisa. Ada nggak Pak? Orang sakit nekuk geger aja nggak bisa. Adanya itu tinggal geblak sama berdiri. Tahu geblak nggak? Taunya itu bisanya tinggal geblak sama berdiri. Nekuk nggak bisa. Nikmatnya orang bisa tekuk badan. Masya Allah, nikmat. Ada lagi orang yang tidur saja nggak bisa. Bapak-bapak bisa nggak tidur? Tiap hari tidur. Ada orang tidur aja nggak bisa, sampai dia harus konsumsi obat-obat penenang, datang ke dokter psikiater, dan semisalnya, sehingga bisa ngantuk di majelis sekalipun nikmat, bisa tidur nikmat. Ada orang yang mereka sakit sampai nggak bisa tidur. Ada lagi orang yang mereka penyakitnya Masya Allah, apalagi mikir yang lainnya, mikir penyakitnya sendiri sudah sibuk, maka sudah akhirnya tidak sempat dengan sakitnya itu, dia melakukan banyak hal. Oleh karena itulah Rasulullah ingatkan, wahai orang yang sehat, gunakan sehat Anda sebaik-baiknya. Sungguh ketika Anda saat ini masih banyak yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan ketika kita nanti telah jatuh sakit. Yang keempat, wahai orang yang tidak segera beramal, apakah yang Anda tunggu adalah saat datangnya tua pikun yang tidak bisa apa-apa lagi? Bapak sekalian, orang kalau sudah pikun, walaupun dulunya profesor, minta maaf, itu terkadang kalau sudah pikun, itu keluar rumah untuk pulang pun nggak bisa. Iya Pak ya? Sampai diumumkan di masjid, bapak-bapak kalau ketemu dengan orang cirinya begini, tolong dibawa pulang ke rumah ini. Masya Allah, dulunya profesor ini, sekarang dia kayak orang blank, gak ada ingetannya, sering lupa, pikun. Sehingga mumpung orang Allah masih berikan muda, bergas, waras, gagah, terengginas, Masya Allah tenaganya, saat-saatnya sempurna dalam masa muda, maka Nabi ingatkan, ihtanim khamsan qabla khamsin, diantaranya syababaka qabla haramik, mumpung Anda masih muda sebelum datang masa tua. Kemudian, wahai orang yang tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu lagi? Apakah Anda akan menunggu mautan mujizat, datangnya kematian yang datang dengan cara mendadak? Bapak sekalian, yakin gak kalau kita akan mati? Yakin gak? Yakin mata kita melihat di depan mata kita orang-orang ada, mereka telah mengalami kematian, yang kaya, yang miskin, yang raja, yang budak, yang laki, yang perempuan, yang waras, yang sakit, semuanya telah di depan mata kita, mereka mengalami kematian. Yakin gak? Yakin kita telah melihat kenyataan seperti itu. Dan kematian gak bisa ditolak. Di dunia ini, minta maaf, berapa banyak petugas yang bisa disuap? Ada Pak? Banyak. Tetapi nanti ketika dia berhadapan dengan malakal maut, berapapun kekayaan orang itu nggak bisa menyuap malakal maut. Panglima perang, dia bisa menghalau musuh-musuh yang hebat dan banyak, karena hebatnya dia sebagai seorang panglima perang. Akan tapi sehebat apapun sang panglima ini, dia tidak akan bisa mengusir datangnya malakal maut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, kematian, betapapun manusia lari dari kematian, kematian adalah perkara yang pasti datang menghampiri kita.
walaupun kita berusaha untuk sembunyi di benteng yang sangat kokoh. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut, kata Allah, pasti datang, dan itu perkara yang benar. Dan itu hal yang kalian selalu lari-lari dari sakaratul maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah katakan, katakanlah ya Rasulullah, kematian yang kalian selalu lari-lari darinya sungguh pasti akan menjumpai kalian. Lalu kalian nanti akan dihabarkan semua berita amal-amal Anda. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maut yudrikumul mautu, sungguh kematian pasti akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun Anda berada di benteng yang kokoh. Dan ketika datang kematian, tak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Allah katakan, sekali-kali ketahuilah bahwa apabila nyawa telah sampai di tenggorokan dan dikatakan kepada orang seperti ini, waqila man raq, mana ada orang yang mereka mampu menahan kematian yang datang? Mana ada orang yang mereka mampu menyembuhkan, meruqyah sehingga kematian tidak jadi menimpa dirinya? Dan saat ketika dia telah yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia dan seisinya, dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bagaimana ketika Anda kembali kepada Allah, apakah Anda akan nasibnya? Fala saddaqa wala shalla, Anda akan datang tanpa membawa agama yang benar, Anda akan datang tanpa membawa amal apapun walaupun salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, yang Anda bawa adalah pendustaan kepada agama Allah dan selalu berpaling dari agama. Ini Allah ingatkan kepada kita. Maka sungguh ini kesempatan terbaik kita di dunia sebelum kita kedatangan al-maut, untuk benar-benar Allah nasihatkan agar kita betul-betul beramal saleh. Ataukah seandainya Anda tidak segera beramal saleh, apakah yang Anda tunggu dajjal, syarru ghaibin yuntadhar, makhluk yang terjelek yang Anda tunggu-tunggu dan sangat buruk dampaknya? Atau yang Anda tunggu pula adalah as-sa'ah adha wa amar. Sungguh kiamat perkara sangat dahsyat dan sangat membuat manusia betul-betul ngeri keadaannya.